Mari mamang-mamang sekalian, para pemirsa YouTube, kita lanjutkan pembacaan kitab Takrib yang pada kesempatan ini masuk ke dalam pasal tentang suluh atau akad perdamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Wa yasihu dan sah apa as-sulhu suluh. Ma'al iqrari bersama pengakuan fil amwali pada harta, wama dan pada perkara afdo yang mendatangkan ilaiha kepada harta. Wayasihu dan sah apa asulhu suluh. Suluh itu artinya akad damai, akad penyelesaian dari perselisihan. Akad suluh ini akan sah apabila telah adanya pengakuan dari para pihak. Sah bersama pengakuan dari para pihak. Jadi kalau para pihak sudah mengakui, sudah menyatakan pengakuannya, fil amwali pada harta yang diperselisihkan, wama dan pada perkara afdo yang mendatangkan ini si perkara ilaiha kepada harta. Apabila para pihak mengakui perkara yang bisa mendatangkan harta. Contohnya misalnya dalam hal kisos ya, dalam hal kisos. Si A itu harus mengkisos si B gitu. Karena kesalahan si B kepada si A atau kepada keluarga si A. Jadi si B harus dikisos. Kemudian si B mengajukan damai, mengajukan perdamaian. Dia mohon untuk tidak dikisos dan dia bersedia menebusnya dengan hartanya. Nah, si A kemudian menyetujui, setuju. Itu mau, kalau kamu mau menebus dengan hartamu sejumlah sekian, maka aku bersedia membebaskan kisosmu. Jadi kamu tidak jadi dikisos, asal kamu mau menebus. Ini akadnya adalah dinamakan akad damai atau suluh. Akad penyelesaian dari perselisihan. Wahua dan bermula suluh itu nau'ane ada dua jenis. Suluh ini ada dua jenis. Ibro'un. Pertama suluh ibro. Wa mu'awadhatun dan yang kedua adalah suluh mu'awadhah. Apa itu suluh ibro? Fal ibro'u maka bermula suluh ibro itu iktisaruhu mencukupkannya seseorang fi haqqihi min haqqihi dari haknya ala ba'dihi atas sebagian hak. Jadi suluh ibro ini adalah suluh membebaskan sebagian. Jadi mencukupkan seseorang atas sebagian haknya saja, yang sebagiannya lagi dibebaskan. Contohnya misalnya si A punya utang kepada si B, gitu ya. Si A punya hutang kepada si B, misalnya hutangnya
2.500 misalnya. Si A punya hutang ke si B. Jadi si B yang memberikan hutang, si A yang berhutang. Hutangnya 2.500. Nah, kemudian si A mengajukan suluh. Jadi mengajukan permohonan kepada si B bahwa dia mohon untuk dibebaskan sebagian hutangnya karena dia hanya sanggup dari 2.500 itu dia hanya sanggup membayar 1.500 misalnya. Jadi mohon dibebaskan untuk yang 1.000-nya. Jadi dia mau membayar sekarang misalnya 1.500 tapi mohon untuk dibebaskan yang 1.000-nya lagi, yang sisanya. Nah, di sini boleh terjadi tarik ulur, kemudian terjadilah kesepakatan. Nah, ini jadi si A mengajukan ke si B untuk pengajuan pengurangan hutangnya dan membebaskan sisanya. Nah, tarik ulur. Artinya tarik ulur itu misalnya si B jangan 1.500 atau tambahin misalnya 1.600. Nah, boleh seperti itu, tapi pada akhirnya ada kesepakatan berapa yang dibayar oleh si A dan si B mengakui, artinya setuju terhadap uang yang dibayarkan oleh si A tersebut. Jadi dengan adanya suluh akad penyelesaian dari perselisihan atau akad damai ini, akhirnya si A hanya membayar sebagian saja dan si B yang memberikan hutang itu setuju asal si A mau membayar. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa ta'liquhu menggantungkannya hak ala syartin kepada syarat. Nah, tidak boleh, tidak sah apabila akad suluh ibro ini digantungkan kepada sesuatu syarat. Jadi harus murni. Jadi tidak boleh bersyarat akad ibronya. Jadi dalam perjanjiannya tidak boleh ada kata-kata misalnya kata si B ini, saya mau membebaskan hutang kamu yang sebagian itu nanti awal bulan, dengan harapan bahwa si B ini ingin bahwa si A ini bisa membayar, gitu ya, bisa membayar mungkin lebih gede lagi, gitu. Nah, tidak boleh di dalam syarat itu, di dalam syarat di dalam syarat suluh ibro ini. Jadi tidak boleh di dalam akad suluh ibro ini ada syarat. Jadi kalau misalnya sudah dibuat kesepakatannya, maka tidak boleh bersyarat. Kalau negonya boleh, mau sehari, 2 hari, mau sebulan, 2 bulan, nego terus misalnya gitu ya. Tapi kalau sudah sepakat, maka di dalam kesepakatannya tidak boleh ada syarat. Harus betul-betul murni, sama-sama mengakui, sama-sama rela, sama-sama ridho. Ini akad suluh ibro. Wal muawadatu, dan bermula suluh muawadah itu uduluhu memindahkan an haqqihi, dari haknya, ila ghairihi, kepada hak yang lainnya. Jadi suluh muawadah ini perpindahan hak, ya, perpindahan hak, akad damai dengan perpindahan hak dari si A ke si B misalnya. Wa yajri, dan berjalan alaihi, atas
perpindahan hak tersebut, apa hukmul bai'i, hukum jual beli. Jadi di sini akad muawadhah ini perpindahan hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya si A ini mengajukan klaim, gitu ya, mengajukan klaim atas sebuah rumah, gitu, kepada si B. Jadi ini rumah saya, gitu. Ini rumah saya. Nah, si B setuju dengan catatan bahwa dia harus mengganti rumah tersebut. Misalnya diganti dengan sepeda motor, gitu ya. Diganti dengan sepeda motor merek A misalnya, keluaran tahun sekian, atau minta diganti dengan sepeda motor si A yang itu, ya. Jadi dia sudah tahu di si A ini punya sepeda motor. Jadi si B setuju bahwa rumah itu dipindahkan haknya kepada si A, dengan catatan si A memberikan menggantinya dengan sepeda motor milik si A. Dan di sini akad muawadhah ini perjanjiannya adalah berjalan hukum jual beli. Maksudnya hukum jual beli itu pertama, barangnya yang ditukar itu tidak cacat, dan yang kedua tidak boleh ditasarrufkan sebelum diterima. Gitu. Jadi tidak boleh dijual lagi sebelum diterima. Tidak boleh ditasarrufkan sebelum diterima. Jadi harus sama-sama si A sudah menerima rumahnya dan si B sudah menerima sepeda motornya misalnya. Nah, itu dengan demikian, dengan sama-sama sudah saling menerima barangnya dan sama-sama setuju dengan barangnya, dengan barang yang diterimanya masing-masing, maka akad suluh muawadhah ini sah. Wa yajuzu, dan boleh, lil insani, bagi manusia, apa ayyusyri'a, bahwa dia memasang raushanan, memasang raushan. Raushan itu atap, ya, atap yang menjulur, fitoriki nafidin, pada jalan umum. Jadi seseorang boleh menjulurkan atapnya atau membuat pokoknya membuat atap di jalan umum, ya, boleh membuat atap di jalan umum, bihaitsu la yatadarrarul maru bihi, dengan sekira-kira tidak memadorotkan, tidak menyulitkan orang yang lewat pada jalan umum tersebut. Jadi kalau membuat atap di jalan umum itu harus bisa dilalui oleh orang yang biasa lewat tersebut. Kalau misalnya jalannya biasa hanya dilalui oleh orang yang berjalan kaki, maka harus ditinggikan atapnya sehingga orang yang paling tinggi pun bisa lewat tanpa harus kesusahan merunduk. Kalau jalan itu dilewati oleh para pengendara, kalau zaman dulu para penunggang kuda, atau sekarang para pengendara motor, sepeda motor misalnya, ya, karena gangnya kecil, mobil tidak bisa lewat misalnya. Di atasnya mau dipasang atap, maka yang pakai motor pun itu leluasa. Dan kalau jalan umumnya itu jalan yang biasa dilewati oleh mobilitas barang-barang kendaraan yang membawa
material rumah misalnya ya, bawa mobil yang bawa bambu atau bawa lemari mau pindahan misalnya, maka atapnya harus ditinggikan, jadi harus leluasa. Wala yajuzu, dan tidak boleh memasang raushan, memasang atap, fidar bil mustaroki, pada jalan buntu, ya, pada jalan buntu yang di jalan buntu itu milik bersama. Illa biiznis syurokai, kecuali dengan izin para penghuninya. Jadi para penghuni di jalan buntu tersebut. Nah, kalau di jalan buntu, kalau mau membuat roshan, itu harus atas izin orang-orang yang berada di jalan buntu tersebut. Itu. Kalau roshannya ada di depan, di mulut gang, di mulut jalan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau ke belakang, maka harus ada izin dari para pemilik, para penghuni gang yang berada di belakangnya. Jadi harus izin dulu, karena siapa tahu mereka tidak mau, karena misalnya akan ada, mungkin suatu saat akan ada lewat kendaraan yang tinggi atau misalnya apa, maka harus keputusannya izin bersama para penghuni yang ada di belakang roshan tersebut. Ini kalau jalannya jalan buntu. Wa yajuzu, dan boleh apa takdimul babi, mendahulukan, memajukan bab. Ini memajukan bab ini maksudnya bab di sini adalah pintu gerbang, ya, pintu yang berhubungan dengan jalan lain gitu ya, pintu gerbang yang menghubungkan antara satu gang dengan gang lain, fidar bil mustaroki, pada jalan buntu. Di jalan buntu itu boleh menyatukan gang yang satu dengan gang yang lain, tapi di depan gang buntu boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takhiruhu, mengakhirkan bab, mengakhirkan pintu yang menyatukan gang satu dengan gang yang lainnya itu di ujung. Gitu. Kalau di awal boleh, kalau di ujung itu tidak boleh. Illa biiznis syurokai, kecuali dengan izin para penghuni jalan buntu tersebut. Nah, tetapi kalau misalnya yang mau membuat bab ini, yaitu pintu yang menghubungkan, pintu gerbang yang menghubungkan dengan gang yang lain ini, misalnya di ujung itu melakukan akad suluh, misalnya akad damai dengan para penghuni gang buntu tersebut dan mereka setuju, maka ini sah akadnya, dan itu diperbolehkan membangun pintu yang menghubungkan satu gang dengan gang yang lainnya di ujung, dengan catatan tadi ini biiznis syuraka, dengan izin para penghuni gang buntu tersebut. Jadi harus ada suluh atau akad damainya. Sedikit lagi. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Setelah kita membahas tentang suluh, sekarang kita akan masuk kepada pasal tentang hawalah. Wa syara'itul hawalati, dan bermula syarat-syaratnya hawalah. Hawalah itu perpindahan
perpindahan utang piutang, perpindahan utang, hawalah. Syarat perpindahan utang itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Utang boleh dipindahkan dengan 4 syarat. Jadi boleh memindahkan utang dengan 4 syarat. Misalnya, si A punya utang kepada si B. Nah, kemudian si A memindahkan hutangnya ke si C. Gitu ya. Misalnya si A punya hutang ke si B. Terus si A ini ada yang ke si A ini ada yang berhutang, yaitu si C misalnya. Si C punya hutang ke si A. Jadi contohnya si A punya hutang ke si B dan si C punya hutang ke si A, gitu ya. Nah, jadi si hutangnya si A ini dipindahkan ke si C. Itu dipindahkan ke si C karena si C punya hutang ke si A. Jadi nanti dalam perjanjiannya itu si B menagihnya ke si C. Nah, ini harus memenuhi 4 syarat. Ridhal muhil, pertama adalah kerelaan si penghutang, si orang yang punya hutang. Jadi si A, kerelaan si A untuk memindahkan hutangnya. Wa qabulul muhtal, dan penerimaan orang yang menghutangkan, yaitu si B. Jadi si A dengan si B harus sama-sama setuju kalau hutangnya itu mau dipindahkan ke si C. Jadi antara si A yang punya hutang dan si B yang memberi hutang itu sama-sama saling menerima bahwa hutangnya akan dialihkan ke si C. Wa kaunul haqqu mustaqarron fi dhimmati wa kaunu dan wa kaunul haqqu dan keadaan haknya mustaqarron itu tetap fi dhimmati di dalam jaminan. Jadi hutangnya si A kepada si B ini tetap di dalam jaminan, baik itu jaminan maksudnya jaminan pelunasan ya, bahwa si A itu mau melunasi atau menggunakan jaminan yang ada di si C tadi, karena nanti harus ada kesepakatan dengan si C juga. Nah di sini. Jadi jaminan harus ada, hutangnya itu di dalam jaminan. Maksudnya hutang yang dialihkan itu harus tercover oleh si C. Jadi misalnya si C punya hutang, si A misalnya punya hutang ke si B 2.000 misalnya ya. Si C punya hutang ke si A misalnya sama 2.000 gitu. Jadi itu dialihkan tetap. Jadi itu nanti kalau ditagih lunas. Atau si C punya hutang ke si A ini 2.500. Sedangkan si A punya hutang ke si B itu 2.000. Sedang si C punya hutang ke si A itu 2.500. Maka ketika dialihkan itu hutang si B tercover gitu, tercover oleh hutang si C kepada si A. Bahkan si C masih punya hutang ke si A itu 500 lagi gitu. Jadi hutang yang mau dialihkan itu tercover di dalam jaminannya.
wattifaku ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, dan sepakat gitu di dalam jaminan tersebut antara si penghutang dan yang mau menanggung hutang. Jadi adanya kesepakatan juga ini, adanya kesepakatan dengan orang yang mau menanggung hutangnya itu, gitu ya, pada jaminannya sepakat, misalnya kesepakatan, pokoknya hutang saya alihkan ke kamu ya, gitu. Nanti ada kesepakatan, misalnya kesepakatan hutang yang si C itu misalnya yang 2.500, nah itu bebas misalnya. Jadi itu akad ibro jadinya, jadi suluh ibro. Jadi yang asal nanti hutang saya, kamu yang bayar ke si B misalnya. Bisa seperti itu. Pokoknya kesepakatannya apa saja, yang penting ini jaminan-jaminan hutang antara si B ke jaminan-jaminan antara hutang si A kepada si B itu tercover. Nah, itu harus ditetapkan. Jadi jaminannya harus ditetapkan. Fil jinsi pada jenisnya, pada jenis jaminannya apa, wan nau'i, dan macam-macam jaminannya itu harus disepakati antara yang punya hutang dengan yang mau menanggung hutang. Fil jinsi pada jenisnya, wan nau'i, dan pada macam-macamnya jaminan, ya. Wal hululi, dan pada kontannya, wat ta'jili, dan pada tempohnya. Jadi betul-betul bahwa hutang yang diberikan oleh si B kepada si A itu tercover di dalam jaminan, yang jaminan itu disepakati antara si pemberi yang punya hutang dengan yang mau menanggung hutang, yaitu kalau tadi dalam contoh tadi itu antara si A dan si C, itu harus sama-sama sepakat hutang yang mau ditanggungnya berapa, terus jaminannya apa, itu harus betul-betul jelas. Watabarro'a, dan bebas biha dengan suluh, biha dengan hawalah, watabarro'a, dan terbebas biha dengan hawalah. Dengan hawalah ini apa, zimmatul muhil, tanggungan orang yang berhutang. Jadi seakan-akan si A itu terbebas dari hutangnya kepada si B dengan dialihkan hutangnya itu kepada si C, gitu. Jadi si B tidak nagih lagi kepada si A, tapi nagihnya kepada si C. Hawalah ini ada dua jenis. Yang pertama adalah hawalah mutlaqah, yaitu yang perpindahan hutang seperti ini, dan ada hawalah hak ya. Di bank syariah itu ada hawalah mutlaqah dan ada hawalah hak. Hawalah hak itu adalah perpindahan piutang. Kalau ini perpindahan utang, kalau itu perpindahan piutang. Jenisnya sama sih. Jadi hampir mirip. Kalau ini yang dipindahkannya utang, kalau yang hawalah hak itu yang dipindahkannya itu piutang. Gitu. Demikian pembacaan kitab takrib pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, menambah wawasan kita tentang akad suluh atau akad damai, dan yang kedua tentang hawalah, yaitu tentang akad perpindahan hutang piutang.
Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.